Mas Denny, Anda sempat memperkirakan permohonan 01 dan 03 ini bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan dinamika yang berlaku sampai sekarang, Anda masih merasa yakin dengan perkiraan itu? Saya katakan begini, ada 4 opsi dan kalau mau diulang tentu panjang ya. Tapi singkatnya begini, kalau kita melihat dari putusan 90, ya ada 3 yang sebenarnya dissenting sekarang tersisa kan. Soehartoyo, Saldi Isra, dan Arief Hidayat. Karena Wahidudinnya sudah pensiun dan digantikan Pak Sesani. Tapi ada peluang sebenarnya mereka dalam posisi yang lebih progresif terkait dengan putusan 90 yang artinya juga bisa sejalan dengan pemikiran diskualifikasi. Karena untuk sejalan dengan pemikiran pasangan calon 1 dan 3, permohonan mereka itu membutuhkan hakim-hakim yang pendekatannya judicial activism, lebih progresif ketimbang konservatif. Nah sekarang itu dengan 3, kalau mau ditambah 1 sudah cukup. Karena pasal 45 ayat 8 Undang-Undang MK mengatakan kalau 8, maka di mana ada 4 dan di situ ada pimpinan rapat yang jadi putusan. Dan kalau kita lihat putusan 90, ya terus saja Soehartoyo dan Saldi Isra adalah pimpinan rapat karena mereka posisinya adalah ketua dan wakil ketua. Tapi kalau kita lihat putusan 90 dan setelahnya, putusan 90 diuji materialnya beberapa kali, dalam artian ada keinginan untuk merubah putusan 90. Saya dan rekan Zainal Arifin Mohtar menguji formil, MK tidak bisa keluar dari pola pikir atau kerangkeng atau penjara logika putusan 90 dengan alasan final and binding. Padahal putusan itu jelas-jelas menurut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi punya problem etika pelanggaran berat yang menyebabkan ketuanya Anwar Usman diberhentikan dari sisi sebagai ketua. Jadi semestinya putusan 90 ya jangan dipertahankan sebagai satu putusan yang cacat begitu. Tapi kan kita melihat MK tidak pernah bisa keluar dari kerangkeng itu. Dan yang terakhir dari semua persoalan, jawaban terhadap putusan Pilpres ini adalah seberapa independen hakim-hakim MK. Saya tidak bisa yakin bahwa saat-saat putusan akan dibuat atau bahkan sebelumnya, tidak ada upaya ikhtiar-ikhtiar untuk melakukan intervensi. Putusan 90 sendiri, temuan dari MK dikatakan ada intervensi yang dibiarkan oleh ketua pada saat itu Anwar Usman. Dan saya menduga upaya intervensi itu juga dilakukan terhadap putusan yang sangat strategis ini, karena siapa yang menang akan menentukan siapa presiden kita. Karena itu independensi ini kata kuncinya. Kalau mereka independen, mereka negarawan betul, maka kemungkinan untuk menghadirkan keadilan pemilu itu akan lebih terbuka. Dan kalau ternyata mereka lebih mudah diintervensi dengan berbagai alasan, sebagaimana yang terjadi dalam putusan 90, maka akan makin sulit kita untuk berharap seorang negarawan kalau mudah diintervensi. Saya kasih giliran ke Bang Oto kalau begitu. Ini masih dikaitkan lagi akan berjarak dengan keadilan pemilu. Bang Oto, masih dikaitkan lagi soal putusan 90. Gimana tuh? Harus hati-hati di sini. Gimana tuh? Jadi memang seperti saya katakan, karena putusan nomor 90 ini sudah final and binding, nggak mungkin lagi bisa itu diterobos kan. Karena dan dengan alasan bahwa saya dulu nggak setuju, umpamanya gitu, salah satu hakim mengatakan begitu, lantas dia ingin merubah itu lagi nggak bisa. Karena bagaimana sebenarnya bisa, Bang Oto, mohon maaf ya. Nanti saya mungkin bisa jelaskan kenapa bisa. Ya, artinya bagaimanapun kalau dia mau menabrak itu kan berarti kan dia tidak konsisten lagi dengan putusannya. Nah, soal bisa atau tidak kan memang kewenangan Mahkamah Konstitusi soal bisa atau tidak. Tetapi secara teoritis menurut saya itu tidak tepat. Sebab kita juga jangan terlalu biar bagaimanapun kan keadilan memang yang dicapai. Tapi untuk mendapatkan suatu keadilan harus juga mengedepankan juga kepastian hukum. Jadi keadilan itu nggak berdiri sendiri, harus berdasarkan kepastian hukum. Saya boleh nggak jelaskan secara teori kenapa bisa berubah putusan 90? Ya, seperti saya bilang berubah isi bisa saja tergantung pada kepada Hakim Agung. Tapi secara Hakim Konstitusi, Pak Oto. Ya, Hakim Konstitusi. Tetapi maksud saya bahwa kalau itu ditabrak lagi sama dia, itu berarti kepastian hukum kita terganggu.
kalau kepastian hukum terganggu, maka keadilan itu juga akan terganggu. Oke, tahan di situ dulu Bang Oto. Saya harus kasih giliran ke Pak Todung kalau begitu. Pak Todung, singkat saja, karena banyak amicus curiae yang diajukan dan memohon agar permohonan dari para pemohon ini dikabulkan, gimana Anda meresponnya? Ada 47 begitu amicus curiae yang ditujukan. Ya, sebetulnya sih kalau dikasihkan waktu lebih lama akan lebih banyak lagi amicus curiae yang dimasukkan ke MK. Ya, buat saya ini kan bukti bahwa ada concern yang sangat legitimate dari warga negara Indonesia yang betul-betul ingin Indonesia yang lebih baik, ingin demokrasi yang lebih fungsional di Indonesia ini. Baik. Nah, ini yang menjadi concern mereka, dan menurut saya MK itu tidak hidup dalam satu ruangan hampa. Walaupun mereka diisolasi, mereka pasti akan mendengar ada suara-suara yang concern tentang demokrasi, tentang supremasi hukum, tentang kebenaran konstitusional, dan tentu tidak semuanya akan dipertimbangkan, tapi saya yakin kebijaksanaan dan kearifan dan kenegarawanan hakim-hakim MK itu akan mempertimbangkan itu semua. Oke. Jadi saya tetap optimis, tetap membuka hati saya, ya, dan saya akan datang ke MK dengan kepala yang tegak dan berharap kita akan punya putusan yang progresif pada tanggal 22 nanti. Oke, Mas Denny, singkat saja, dengan banyaknya amicus curiae itu sebetulnya kalau mau dibandingkan dengan hukum pidana kan sebetulnya pasti akan ada pertimbangan. Tapi kalau untuk hukum tata negara seperti ini, amicus curiae bakal dipertimbangkan cukup besar juga nggak porsinya? Kita ini dalam beberapa hari ini banyak memberikan porsi memperdebatkan seberapa efektif amicus curiae mempengaruhi majelis hakim. Sebenarnya secara teori tidak, itu tidak bisa terlalu mempengaruhi karena dia bukan bagian dari para pihak. Jadi ya tergantung hakim, betul, bebas sekali hakim. Kalau ada yang merasa cocok mungkin dia ambil, ada yang tidak juga dia tidak bisa dikesampingkan dan seterusnya. Jadi poinnya sebenarnya lagi-lagi kalau ingin dipertimbang mana yang akan paling mempengaruhi dalam kondisi politik hukum Indonesia sekarang, maka saya tadi katakan satu kata kuncinya, independensi dan bertahan dari intervensi. Berangkat dari berbagai situasi politik hukum kita sekarang, intervensi dari status quo kekuasaan itu sangat besar kepada aparat penegak hukum, kepada kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Konstitusi. Di depan kita, putusan 90 itu adalah bentuk intervensi, begitu kata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Okay. Jadi, kalau kita ingin melihat ada putusan yang adil, maka intervensi itu yang harus dilawan oleh hakim-hakim konstitusi sebagai negarawan. Mereka itu statementship negarawan, bukan partisanship yang bisa disetir-setir dengan kepentingan siapapun. Halnya ada kepentingan negara yang harus dipertahankan. Terakhir, Mas, kalau kita bicara putusan MK, itu final and binding. Tetapi dalam banyak kesempatan MK berubah karena memang kemudian melihat ada alasan konstitusional yang bisa merubah putusannya. Misalnya siapa yang melakukan sengketa pemilu itu berubah dari MK ke MK, kemudian ke MK lagi. Bagaimana apakah pilkada itu rejim pemilu atau rejim yang berbeda, itu berubah. Dan kalau kita lihat komposisi hakim yang sekarang, itu kalau kemudian ada hakim baru, kemungkinan berubahnya juga bisa secara teori. Yang penting adalah masalah intervensi dan independensi itu tadi. Oke. Saya harus potong dulu di situ karena kita akan lanjutkan lagi diskusi untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Pak Todung, Bang Oto, dan juga Mas Denny sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Sore. Informasi berikutnya, usai jeda, militer Israel melancarkan serangan balik ke Iran, namun tidak menimbulkan kerusakan. Sementara Menteri Luar Negeri Iran bahkan menolak mengakui Israel berada di balik serangannya. Apa yang kini sedang terjadi? Kami diskusikan sebentar lagi.